Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini? Semoga selalu sehat dan tentu saja kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, saya Yasir Nene Ama bisa menyapa teman hati semuanya dalam program Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati. Nah, di pagi hari ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Ustadz Solmed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Yasir. Sehat ya, Ustadz ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, teman hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, topik tausiah kita pada pagi hari ini adalah condongkan hatimu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelumnya saya ajak dulu nih Ustadz Solmed dan juga teman hati untuk menyimak sebuah artikel berikut ini. Saya memeluk agama Islam sebelum masuk penjara. Sampai sekarang saya masih muslim dan teguh terhadap keimanan saya. Ya, saya muslim, ungkap Mike Tyson dalam sebuah program televisi bertema Life Lessons from the Camp, di mana Mike Tyson ini menyatakan bahwa ia pernah dipenjara selama 3 tahun di pertengahan tahun 90-an nih teman hati. Ia bersyukur pernah dipenjara dan percaya itu adalah pembelajaran dalam kehidupannya. Ia mendapatkan pengalaman hidup terbaik dari hukuman tersebut nih teman hati. Nah, bagaimana agar hati kita ini tetap condong kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tuh teguh dalam keimanan Islam. Nah, kadang-kadang kan hati ini agak susah begitu kan untuk mengelolanya nih, Ustadz Solmed. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Kak Yasir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Teman hati di mana saja, kita hidup ini selalu ada ujian. Ada orang-orang yang kuat diuji oleh Allah imannya sampai mati. Yes, I'm Muslim. Tetap saya dalam keadaan Muslim. Saya tetap dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak gentar saya misalnya dengan penjara, tidak takut saya dengan lapar, tidak khawatir saya dengan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Karena orang beriman yakin segala sesuatu sudah dituliskan, segala sesuatu sudah ditakdirkan, dan segala sesuatu sudah dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keadaan hatinya nggak akan goyang itu, nggak akan oleng kapten. Hati dia nggak akan geser. Walaupun dia mengalami masa-masa pahit, masa-masa sulit di dalam kehidupannya. Itu orang-orang beriman. Dan itu pernah terjadi. Di zaman Nabi SAW, bagaimana ketika mereka memeluk agama Islam, lalu kemudian ujian datang bertubi-tubi, ada yang disiksa, ada yang dipenjara, bahkan sampai ada yang dibunuh, tapi tidak membuat mereka itu lalai dari mengingat Allah. Tidak membuat mereka bergeser keimanannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu sepenggal kisah di dalam kehidupan para nabi, para rasul, bahkan sahabat-sahabat nabi terdahulu, termasuk Mike Tyson ini. Ya, bagaimana walaupun dia di penjara, ya tetap saya muslim. Saya nggak peduli gitu kan, walaupun menghadapi masa sulit di penjara, ya saya muslim. Ya mudah-mudahan kita doakan semoga Mike Tyson dan semua orang-orang Islam, termasuk kita, semoga wafatnya juga dalam keadaan muslim. Nah, itu harapannya. Amin, ya rabbal alamin. Nah, yang kedua, Nabi memberikan pesan Kak Yasir. Kita tuh kadang suka pengen tahu kan, sebetulnya kita ini di mata Allah kayak apa sih? Betul. Kan gitu ya. Allah memandang kita ini seperti apa sih? Nabi mengingatkan kita nih, kalau kita ingin tahu bagaimana kita di dalam pandangan Allah, di sisi Allah, maka lihat diri kita. Bagaimana Allah di dalam diri ini, begitulah diri kita di sisi Allah. Nah, ini yang disebut bagaimana jangan sampai orang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun.
diingatkan oleh Allah untuk senantiasa berzikir, mengingat, agar Allah mengingat kita semuanya. Allah ingatkan ini karena zikir itu bukan perkara yang main-main gitu loh. Nabi Allah Musa, orang zikir itu kan dialog dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena prinsipnya seperti itu Kak Yasir. Betul. Kita berdialog, ingat Allah, Allah ingat kita. Melalui Kan ada zikir, dialog ya. tuh. Dua pihak sedang bicara gitu. Walaupun kita tidak mendengar apa yang Allah sampaikan dan Allah sebut untuk diri kita. Tapi yakin Allah mengingat dan menyebut kita. Nabi Musa itu sangkin hebatnya, punya kedudukan maksud saya. Dia itu bisa bicara dengan Allah kapan saja. Makanya diberi julukan Kalimullah. Pokoknya every time, every day, kalau mau nanya, kalau mau ngomong, Allah siapkan waktunya buat Nabi Musa. Menarik juga nih nanti ceritanya ini terkait dengan bagaimana Nabi Musa yang selalu bisa punya kesempatan berbicara kepada Allah ya.